النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Wahukiya anna rajulaini kharaja fi talabil ilmi lil ghurbati. Diceritakan ada dua orang anak muda yang mencari ilmu. Wa kana syarikaini fil ilmi, mereka bersama-sama mencari ilmu bahkan berteman akrab. Faraja'a ba'da sinin, kemudian setelah itu keduanya pulang. Setelah sekian tahun keduanya pulang ila baladihima, menuju kampung halaman masing-masing. Waqad faquha ahaduhuma, salah satunya itu menjadi seorang ahli fikih. Walam yafqahul akhar, sementara yang satunya itu dia tidak menjadi apa-apa, alias ilmunya tidak bermanfaat. Fata'ammala fuqahaul baldah, sehingga ahli-ahli ilmu di negara tersebut mengadakan analisa. Wasa'alu 'anil halihima, bertanya kepada keduanya. Wa tikrarihima wa julusihima, dianalisa. Dulu nyari ilmunya gimana, sing siji dadi sing siji kok ora dadi. Yang satu jadi seorang yang bermanfaat, yang satu tidak. Ini coba Mas Dinan saja. Jangan pakai ikun buat baca Quran, ini buat ceramah. Nah, diteliti bagaimana cara duduknya, diteliti bagaimana cara murojaahnya, diteliti bagaimana cara macam-macamnya dalam proses mencari ilmu dulu. Karena yang satu menjadi ahli ilmu luar biasa, yang satu nonsen. فأخبروا أن جلوس الذي تفقه في حال التكرار كان مستقبل القبلة. Ternyata mulai ketemu satu persatu. Yang pertama adalah orang yang ketika sudah dewasa itu menjadi ahli ilmu, pas setiap kali dia mencari ilmu itu selain dalam kondisi suci, bahkan untuk perkara kecil bernama menghadap kiblat saja diperhatikan. Ya, berarti sampean sudah menghadap kiblat. Lu kok Ustaz ndak lebih aku tak madhurono. Nah, enggak gitu ya. Wal misri alladhi hasala al-ilmi fihi al-akhar kana mustadbiral qiblah. Sementara yang satunya itu tidak memperhatikan perkara-perkara kecil itu. Kalau belajar tidak dalam kondisi suci, terus kemudian tidak menghadap kiblat, ya, pengaruh itu, sangat pengaruh. Wa wajhu ila ghairil misri ila akhirih. Dan selain menghadap kiblat juga sesekali ini yang berhasil itu menghadap ke arah di mana banyak ulama. Nah, sementara yang satunya tidak memperhatikan. Masya Allah, ternyata dengan seperti itu saja sudah sangat pengaruh, sangat banyak pengaruh. Nah, lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang lebih besar dari itu? Fayambaghi li talibil ilmi alla yatawahhaba bil adab was sunan fa inna man tahawana bil adab hurimas sunan. Maka seorang pencari ilmu itu harus mengetahui terkait masalah adab, sebab dengan beradab itu nanti kebaikan-kebaikan, dorongan untuk menjalankan perintah itu lebih mudah daripada yang tidak beradab. Mulai dari adab masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi berarti kaki kiri, karo keluar kaki kanan. Kalau masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Dulu pada saat saya mondok ada seorang kiai yang sudah sepuh,
Itu kalau ada yang masuk ke masjid lalu kemudian kaki kiri itu sampai disuruh ngulang, saya mundur di sini. Habis itu terus baru masuk lagi, memastikan menggunakan kaki kanan. Untuk yang sekecil-kecil itu tidak, ya boleh. Tidak ada apa. Tidak ada apa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi itu perkara-perkara penting yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Sampai menghadap kiblat, kondisi suci, nutup aurat, terus naruh kitabnya juga harus diperhatikan. Jangan bawa kitab seperti ini. Loh kok Ustaz begitu, kan nyontoni angel ini, usahakan begini. Minimal syukur-syukur bisa begini. Ya. Terus jangan kuali, berarti begini, set gitu. Apalagi Al-Qur'an. Seusai membaca berikan rasa di mana kita memberikan penghormatan dan cinta. Boleh kemudian kita terhadap ilmu itu ada adab-adab tersendiri, selain megangnya juga berkualitas. Kemudian ya seperti ungkapan rasa sayang lah. Ini tidak apa-apa. Masa iya terus kemudian terhadap orang-orang atau HP saja yang di sana ada foto seseorang saja kita mencium, lalu kemudian orang baca Quran habis itu mencium kok jadi bid'ah, kan aku mumet. Paham enggak? Nah, ada terus, itu bid'ah, ada itu aturan setelah baca Quran harus, ya enggak harus, itu ungkapan cinta. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Menghadap kiblat. Kalau bangun tidur saking pinginnya maca Quran, saking pinginnya baca hadis, saking pinginnya mencari ilmu-ilmu, usahakan banget wudu, usahakan wudu. Ya. Nah, kalau Al-Qur'annya dari HP bagaimana? Kalau hadisnya dari HP bagaimana? Kalau dari HP memang tidak ada kewajiban untuk memegang HP itu wudu dulu, enggak. Kenapa? Itu bukan kertas, bukan tulisan, tapi sinar. Kadang ada, kadang juga bisa tidak ada. Tapi pas ada, usahakan jangan nyentuh bagian tulisan. Nah, karena di sana kita sudah bergerak di sesuatu yang khilafiyah atau perbedaan pendapat. Pilih yang mana? Pilih yang hati-hati. Jadi kalau pada saat kita kok kemudian megang HP yang posisinya sedang posisi dibuka Quran, ya hati-hati, minimal punya wudu. Nggak wajib sih, kecuali kalau pegang bagian tulisan lah, itu para ulama mewajibkannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Intinya adalah ada penghormatan masalah ilmu. Baik, saya lanjutkan. Dah, itu saja dulu terkait masalah apa? Ta'lim. Jadi perkara-perkara simpel seperti itu hendaknya diperhatikan. Lah kalau bukan ilmu-ilmu agama bagaimana? Ya jawab saja, kepingin lebih bermanfaat atau tidak. Kalau kepingin lebih bermanfaat, ya silahkan lakukan. Kalau sekedarnya saja, ya enggak apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau kita kemudian bisa melakukan yang lebih baik, kenapa tidak? Kenapa tidak? Loh, kalau yang dibuka misalkan orang joget bagaimana? Nek wudu ora perang antara malaikat karo aneh-aneh itu. Begini Mas, orang punya wudu itu setiap tetesannya menjadi malaikat. Justru barangkali dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita untuk melakukan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Sampeyan kok wudu dhisik padahal wis meh maksiat nganggo HP, dadak wudu dhisik kadang-kadang HP ini mati, sesuk wis ora urip maneh. Kalau termasuk orang yang disayang oleh
Allah. Nah, justru orang memiliki wudhu, terus memiliki adab menghadap kiblat, baca bismillah sebelum segala sesuatu, itu akan membuat seseorang tertolong melakukan kebaikan dan tertolong terhindar dari keburukan. Maka biasakan seperti itu. SOP yang paling mudah itu pokoknya kalau keluar kamar mandi usahakan wudhu gitu aja. Nanti akan saya terangkan lebih lengkapnya ada di Unwanul Hikam. Kita tutup dulu ini masalah ta'lim muta'alim. Intinya usahakan punya apa? Wudhu. Lalu bagaimana seorang perempuan yang dalam kondisi haid, ya mau namanya juga dalam kondisi haid, itu dispensasi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk senantiasa berzikir, minimal sholawat, karena dia tidak harus suci. Dan sampean jangan memahami mbak bahwa orang haid atau orang nifas dan sebagainya itu lagi libur. Jangan dipahami. Lagi ngopo libur apa? Libur ibadah. Libur ibadah berarti selesai jadi manusia dong. Wong adanya diciptakan manusia tidak bukan kecuali untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Kok bisa-bisa nih, oh aku lagi libur ibadah. Berarti ya libur di manusia wae. Maksudnya harusnya saya sedang haid ada ibadah lain. Sebenarnya apa ibadahnya seorang wanita yang sedang haid? Adalah ibadah yang luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Dia bisa memikirkan kapan waktunya sholat, kapan akhirnya sholat. Itu sudah ibadah tersendiri. Nulisnya, nyatetnya, kapan waktu yang harus dijamak, terus kemudian bagaimana membersihkannya, kapan bersucinya, itu ibadah besar yang tidak pernah dimiliki oleh lelaki soleh manapun. Oh, betul dah. Golek wong lanang soleh nang sepenjuru dunia, kalau pernah ada punya pahala itu kan tidak ada, hanya wanita. Maka dengan adanya haid bukan berhenti ibadah, tapi ibadahnya dengan cara yang lain. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Biar yang terpatri dalam hati sampean mbak, biar yang nempel dalam hati sampean mbak, bukan males. Karena umumnya kalau begitu haid, wah libur lumayan iso turu marem. Nek turu tangi jam piro nek pas lagi haid? Di marem ke jam 8 bebas subuhan. Bukan begitu. Tetaplah bangun, kemudian cari cara ibadah yang lain. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, ibadah yang lain bisa baca sholawat, bisa baca istighfar, bisa baca yang lain. Nyapu-nyapu sambil istighfar kan lumayan. Orang mau ngresiki omah tapi ngresiki dosa. Masih sekian banyak. Karena anggapan itu libur sudah langsung salah. Libur ibadah, berarti libur jadi manusia. Saya rasa cukup ya, itu untuk ta'limul muta'alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Kalam hikam yang keberapa ini? 50? 50 berapa? 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafilan fi syababir rahbi muntashya. Ya rafilan fi syababir rahbi muntashya. Wahai orang yang tertipu dengan usia muda. Ya. Ya rafilan fi syababir rahbi muntasyan min ka'sih. Wahai orang yang tertipu dengan usia muda dan perkasa, yang dibikin mabuk min ka'sih dari gelas-gelas kemabukan. Ini bahasa puitis.
Hal asabar rusda nashwanu. Apakah orang yang mabuk bisa mendapatkan petunjuk? Ya, namanya orang tertipu dengan usia muda diibaratkan orang yang mabuk. Mana mungkin orang mabuk bisa mendapatkan apa? Petunjuk. Oleh karena itu, agar kita tidak dinilai mabuk, maka jangan tertipu dengan usia muda. Ya. Bagaimana agar tidak tertipu dengan usia muda? Simple sebenarnya, Mas. Karena setiap kita itu nganggap kalau masih muda itu berarti matinya masih lama. Padahal kemarin itu lagi tren banget tuh matinan. Ya kan? Dikit-dikit mati. Kabar-kabar mati. Tahu-tahu innalil turut bela. Dan apakah hanya yang tua? Enggak kan, yang muda juga banyak. Dan anehnya tidak hanya yang kena COVID tok, yang lain juga pada mati. Memang lagi kursewa ngersake sing semono. Nah. Lah teman-teman semuanya, agar kita ini tidak tertipu dengan usia muda tapi juga tidak takut mati, kita harus pahami. Dalam kitab-kitab salaf itu orang menyikapi masalah kematian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang menyikapi kematian, dia itu melihatnya bahwa mumpung masih hidup dia akan senang-senang, sebagaimana mumpung masih muda dia akan senang-senang. Saya tanya sama sampean, bahwa orang yang mati hari Senin itu pas hari Ahad kepikiran enggak? Enggak kepikiran. Sampean punya enggak temen SMA begitu, yang dulu pernah duduk bareng cerita bahwa besok akan begini begitu dan sebagainya, tapi ternyata hari ini sudah di alam kubur? Ada atau tidak? Ada kan? Teman kuliah begitu, entah itu matinya kecelakaan, ada yang matinya sakit, ada yang enggak sakit sama sekali, tapi ya mati. Karena mati itu tidak punya syarat harus tua, sebagaimana mati tidak bersyarat harus sakit, semuanya berpotensi. Wah, berarti aku rasa bojo kok jojone mati, ya ora ngono. Begini Mas, kan tadi saya bilang bahwa orang mati itu menyikapi kematian itu terbagi menjadi berapa tadi? 3. Yang pertama, orang yang lalai. Dia kira matinya masih lama, maka mumpung masih hidup, dianggap mumpung masih muda, mumpung masih hidup, dia gunakan mumpung atau aji mumpungnya itu. Wah, mumpung masih muda, muncak balik wis tinggal nama banyak. Mumpung masih muda, lumayan lah, bisa apa pacaran dulu. Wah, malah mati karo pacare pas nyepeda motor. Bukankah itu cinta sejati? Kakek ndelok film sampean. Cinta sejati model kok ngono kuwi. Repot itu. Aji mumpung. Ini bahaya Mas kalau seperti itu. Ya. Maka kalau ada anak-anak muda gitulah, sampean Mas urung tahu ngrasake enake pacaran, makanya ora seneng karo wong pacaran. Lha sampean tinggal jawab, lho sampean urung tahu ngrasake enake wong bojo. Lho kan sampean urung bojo. Oh iya ding aku lali. Makanya sing enak wis bojo Mas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gini Mas. Jadi aji mumpung ini, mumpung kaya, mumpung muda, mumpung sempat, mumpung senang dan sebagainya, ini benar-benar menipu. Mumpung masih muda, yuk kita jalan-jalan, jalan-jalan dan pulang sudah tinggal nama, itu ada atau banyak? Banyak. Mumpung masih muda, ayo kita gunakan muda ini untuk bergembira. Pas lagi gembira mati atau tidak? Mati. Ada atau banyak? Banyak. Sampean kan sering lihat video ada orang lagi nyanyi, yo mati. Joget, yo mati. Itu karena nggak menjaga kesehatan. Wong olahraga yo mati kok. Nah itu kan karena masih muda lah, justru itu kok malah. Masya Allah. Oleh karena itu jangan tertipu, jangan tertipu. Berarti kita harus takut. Ntar dulu, nggak usah takut. Tapi saya mau negaskan dulu, jangan pakai aji mumpung.
Karena kalau pakai aji mumpung masih muda, kita wis engko gampang lah diistighfari, wis gampang. Ada nulis sesuk tobat kan ya iso. Lah nek tekan sesuk wis ngapusi sithik tok ora apa-apa. Wis tok ngapusi sithik, dosa sithik ora apa-apa, malaikat ngerti yo. Lah pas ngapusi pas mati. Ya Allah. Dan terus yang nomor 2 adalah orang yang melihat kematian dengan ketakutan. Wah, ini pun bahaya. Jadi orang yang kena COVID ya banyak, tapi lebih banyak orang yang karena takut. Nah, takutnya ini loh ya luar biasa juga. Jadi rasanya wedi terus. Ini banyak terjadi. Nah, terutama di umur-umur sekitar mungkin 30-an ke atas. Kemarin pas dikit-dikit innalillahi. Lagi loro, pilek, panas, orang karu-karuan masjid, innalillahi. Tonggo aku berarti malaikatnya nang daerah kene ya. Tambah tersiksa itu. Kalau ndak punya ilmu, bener tambah tersiksa. Dikira jadwal kematian itu berdasarkan zonasi apa piye? Bukan. Jadwal kematian itu bukan berdasarkan zonasi. Jadwal kematian itu adalah kebijakan Allah. Ini orang nomor 2 juga kasihan. Dia setiap hari kepikiran mati. Kalau yang pertama lalai dengan kematian sehingga ia suka-suka hidupnya, suka-suka, sak senengnya dan sebagainya. Padahal sampean tahu sendiri ada orang mati pas lagi mabuk, dan mabuknya mabuk pertama lagi. Isi-isi ya mati. Ya Allah. Ada lagi orang yang cuman bilang, wah aku tak terakhir, ini mabuk terakhir, ternyata ya pas mati. Ya Allah. Ada orang terus kemudian matinya pas udah, Dek, kita perpisahan terakhir, habis ini kita putus, habis ini saya akan hijrah dan saya tidak akan melakukan dosa lagi, ini dosa terakhir kita, yuk kita kemana gitu. Lah tekan dalan mati. Ini orang pertama, dia benar-benar orang yang mumpung masih hidup, mumpung masih seneng, mumpung masih muda, lupa kalau syarat mati tidak harus lupa kalau syarat mati tidak harus sakit. Ini yang pertama. Yang pola nomor 2 justru orang yang setiap hari ketakutan. Nah, dan kemarin banyak banget orang takut. Super banyak itu orang takut. Rasanya wedi banget, begitu serat, ambulan, berarti malaikatnya nang dhuwur nek mampir gini priye. Orang ketakutan. Nah, yang paling ideal adalah yang nomor 3 ini, yakni justru karena akan ada kematian yang ia pikirkan, sebab setiap detik itu berpotensi menjadi mati, sebab setiap hari itu berkemungkinan menjadi mati, sebab setiap jam, menit, detik itu berkemungkinan mati. Maka ini orang selalu mikir, piye matiku pas apik gitu. Lo kok urip, berarti alhamdulillah, mungkin bariki melakukan kebaikan lagi. Coba mas jenengan dong pas pegang HP misalkan kayak gini, serat, selalu mengatakan ojo-ojo pas aku nyekel HP ini pas mati, mesti sing dibuka kajian. Tapi nek terus lali mati, wah ya sing dibuka wong joget ki mau. Betul atau tidak? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Jadi karena setiap detik, menit, apalagi jam, apalagi hari dan sebagainya itu berpotensi kematian, maka ini orang justru akan mempersiapkan dengan semangat mempersiapkannya. Karena orang mempersiapkan akhirat itu sama sekali tidak menghilangkan kesuksesan dunia. Tidak menghilangkan kesuksesan dunia. Orang sukses urusan akhirat dengan cara sukses urusan dunia juga bisa. Caranya bagaimana? Ya cari dunia untuk bekal akhirat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kalau kamu menarget kekayaan, targetlah kekayaan itu adalah untuk kesuksesan akhirat. Digunakan untuk menyenangkan orang tua, prosesnya proses jujur, cara bermuamalahnya benar, itu pahala semua. Diberikan kepada anak, kepada istri, itu pahala semua. Maka menjadi kaya pun kaya yang
berpahala, dan andai pun mati, matinya mati husnul, tapi kan masih muda, ora apa-apa. Muni mirapu paku rada ndredeg aja iya kok. Sallallahu alaihi Muhammad. Simpelnya begini Mas, saya akan ceritakan beberapa cerita yang dalam Al-Mawsu'ah. Al-Mawsu'ah itu kejadian-kejadian nyata, Mawsu'ah dalam qasas, kisah-kisah di artikel-artikel bahasa Arab. Ada satu cerita di mana seorang wanita, kan kadang-kadang nggak kepikiran ya, kalau sudah mendekati pernikahan, ya yang ia pahami adalah berarti dekat dengan pernikahan. Jarang yang kepikiran bahwa orang dekat dengan pernikahan juga boleh jadi dekat dengan kematian. Ini seorang wanita menemui tamu sekian banyak, lalu kemudian dilalah pas wayahnya adzan, wayahnya sholat. Dia bilang sama keluarganya, Pak, Bu, ini saatnya sholat, saya tetap tak sholat dulu. Yuk sholat dulu. Jangan dulu, itu nanti make upnya apa? Luntur. Enggak apa-apa. Namanya orang berkata sama orang tua, walaupun benar Mas, tetap harus sopan. Enggak boleh, bapak sama ibu itu tidak pernah ngaji kok. Ya ayyuhalladzina amanu. Yo cucu sing ngono kuwi. Iya, tetap walaupun sampean benar, tetap harus sopan. Jangan sampai kebenaran itu menjadi salah karena cara. Kebenaran boleh itu dimanapun tetap benar orang sholat dulu, tapi karena itu ngomong sama orang tua ya sing sopan. Dan terus kemudian bapak sama ibu itu tidak ingat mati kok. Jangan. Apa meneh didalili an Abi Hurairah. Biasa saja, ibu bapak tetap saya tak izin sholat dulu. Stop beneran. Nah, sholat dulu. Bapak sama ibu kalau mau sholat dulu. Ini orang tua kan ya rada eman-eman kan. Wong yo make up itu murah atau mahal? Mahal. Wah, make up itu nonggo tuku HP telu kok ternyata. Saya baru tahu kok. Asli ngerti. Ternyata ki pupur tahu ya. Bedak itu mahal. Saya tahu setelah nih. Ternyata bedak mahal. Saya kira cukup pakai tepung kan podo toh. Ternyata apalagi make upnya orang menikah. Wah, ngeri mahalnya. Apalagi sing model mungkin itu mirip-mirip Nyi Brorong terus itu kan semakin mahal kan, semakin sing aneh-aneh kan semakin mahal. Ya sudahlah, itu hak setiap orang, monggo dipersilahkan. Namun Allah juga punya hak, yakni ketika wayahnya sholat yo sholat. Terus piye ben ora luntur, monggo diatur waktunya lah. Diatur waktunya. Lan dilalah ini nabrak sholat. Pas nabrak sholat, si anak wanita itu tetap ngeyel pengen sholat, tapi sopan kalau sama orang tua. Walaupun sampean bener, tetap harus sopan. Walaupun sampean wis tobat, walaupun sampean wis tahu dalilnya dan sebagainya, kalau sama orang tua jangan terlalu banyak berdebat. Wis. Ini tuling-iling. Nah, singkat cerita, dia tetap kekeh untuk sholat, minta izin, ya minta izin walaupun tidak diizini, tapi kong ini haknya Allah kan ya. La ta'ata li maksiatil makhluk kan, tidak harus taat dengan makhluk kalau menerjang larangan Allah. Dia tetap sholat. Lah tidak ada yang kepikiran kalau ternyata itu sholatnya terakhir. Pas baru salam, dalam yang saya baca itu malah sebelum salam itu ya pas mati. Digugah pas mati. Coba andaikan ini tetap masih pakai make up dengan detik, menit, jam yang sama, kan ya lalu tragis toh. Dilalah pas sholat. Maka bongso-bongso nunda sholat ki rada deg-degan, ojo-ojo pas mati ki lho. Maka begitu sampean tek saatnya sholat itu ya langsung mikir. Kecuali kalau pas lagi perjalanan ada rukhsah namanya apa?
sholat jamak atau sholat jamak takdim atau jamak takhir, sholat kosor kayak gini harus tahu Mas, kayak gini harus tahu. Jangan sampai kemudian maghrib dikosor pisan. Saya pernah di rest area gitu. Batinku kan aku rasa dadi imam yang lain imam itu. Maghrib dulu kok 2 rakaat. Bingung iki. 2 rakaat saya bilang, ndak 3. Lu kan kita dikosor. Aku malah mikir. Mungkin ono madhab liya. Ini harus tahu zaman sih nggak gini-gini, harus tahu. Ngaji. Jangan sampai kayak gitu ndak tahu. Ngaji. Karena setiap kita berpotensi, tiap menit, tiap detik, tiap jam, tiap hari adalah berpotensi, berkemungkinan terjadi Nah, orang nomor 3 ini justru bersemangat, justru karena ini boleh jadi kematian, maka saya semangat untuk melakukan kebaikan. Kan lumayan, nek pas lagi sholat mati, nek pas lagi maca Quran mati. Karena maca Quran, sholat atau kapanpun kematian itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa ditunda. Biarkan itu menjadi urusan Allah. Urusan kita itu yang penting berbuat baik, biar ojo jangan-jangan pas kalau kita lagi berbuat baik pas mati, lu kok masih hidup, alhamdulillah. Pas mau berbuat buruk, jangan jojo pas malaikat Israel lewat toh. Kan tapi lewat toh. Jangan gitu. Maka itu siapa yang kepikiran tuh coba? Kalau pas mati. Teman-teman semuanya, sehingga kalau pola yang nomor 3 ini sulit tertipu dengan usia muda. Dulu itu ada seorang tanya kepada namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu pengusaha, pernah jadi gubernur di Yaman, orang soleh, super sibuk, tapi ibadahnya bagus, sedekahnya besar. Ini adalah orang yang pernah oleh Rasulullah SAW dikasih doa, yang doa itu terus dibaca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa wa husni, itu andalan beliau begitu. Coba ulangi bareng. Allahumma a'inni ala Allahumma a'inni ala dzik wa wa husni. Allahumma inni ayo 1 2 3. Allahumma a'inni ala, ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu. Terus wasyuk, tolonglah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat darimu. Terus wahusni, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa memperbaiki ibadah. Ini Mu'ad bin Jabal. Jadi gubernur, pengusaha, super sibuk, keluarganya juga banyak, sedekahnya juga banyak, tapi ibadahnya tidak pernah ketinggalan. Tanya sahabat-sahabat yang lain ketika Rasulullah sudah tidak ada, wahai Mu'ad bin Jabal, engkau ini gimana atau jan ini urip? Kalau engkau beralasan untuk menunda sholat, jani bisa karena engkau ini punya kolega banyak. Kalau engkau beralasan untuk tidak sedekah, jani bisa karena engkau ini punya begini begitu dan sebagainya. Kalau engkau tidak beribadah, janjane banyak alasan lah. Tapi kenapa engkau ibadahnya luar biasa, dermamu juga luar biasa, di tengah kesibukan menjadi pejabat, di tengah kesibukan menjadi pengusaha, apa yang membuatmu seperti itu? Beliau menjawab begini, bila aku ada di waktu pagi, maka aku meyakini soreku mati. Bila aku ada di waktu sore, maka aku meyakini pagiku mati. Sehingga aku mempersiapkan besok pagi dengan maksimum, aku pun mempersiapkan besok sore dengan maksimum. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi tanpa mengurangi beliau menjadi seorang pengusaha, demikian pula tanpa mengurangi beliau menjadi seorang pejabat. Justru malah kalau dia seorang pejabat mau korupsi, ojo sore mati. Justru karena dia jadi pengusaha, meh ngapusi, ojo sesuk pagi mati, nggak usah ngapusi. Ini memang untung ya untung.
Nek belum untung ya mungkin hanya ditunda, sing penting ora ngapusi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka kenangannya menjadi indah di dunia ini. Ada lagi seorang anak muda di Al-Mawsu'ah tadi itu, saya baca di Al-Mawsu'ah. Mawsu'ah itu ya tadi kisah-kisah nyata. Ada seorang anak muda yang dia itu sangat birrul walidain. Apa? Birrul walidain. Saking birrul walidainnya itu tidak pernah melakukan sesuatu kecuali dia nilpun ibunya dulu. Oh kok nilpun ton zaman koyo zaman saiki. Izin ibunya dulu. Minta izin ibunya dulu. Ngapain aja. Pokoknya minta ridhonya ibu, minta izinnya ibu. Sehingga singkat cerita sakit. Sakitnya cepet sekali, cepet. Ya mungkin kayak orang-orang sekarang ini sakit langsung tahu-tahu sudah langsung sakitnya itu parah. Dalam ngigaunya atau kaya wong ya ngigau itu apa ya semacam ngelindurnya itu di beliau persis seperti orang yang bilang begini. Kita tahu ya setiap orang meninggal di detik-detik akhir itu tergantung amalnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Zaman coba kaji kitab-kitab kecil seperti Daqaiqul Akhbar, kabar-kabar yang daqaiq itu kabar-kabar yang ndaki. Daqaiq mungkin ndaki saka bahasa Arab daqaiq. Kabar-kabar yang ndaki itu salah satu keterangan yang paling simpel adalah pada saat kita mati bergantung amalnya apa. Kalau amalnya baik, maka yang menyambut juga malaikat-malaikat dengan pose-pose yang baik. Karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang tercipta dari apa? Dari apa? Cahaya yang bisa berubah bentuk sesuai kehendak Allah. Maka kalau orang baik, ini malaikat bisa berubah bentuk sesuai amal. Dalam ungkapan egoannya itu dia selalu bilang begini, saya tidak mau sebelum izin ibu, tidak mau saya sebelum izin ibu. Akhirnya keluarganya itu bersepakat untuk ibunya dipanggil, datang ke situ. Ini ibumu, ini ibu. Begitu langsung melek, ibu, saya mau menikah. Ya seperti itu. Saya mau menikah, minta izin. Ya. Ada seorang wanita yang sedang menarik tanganku. Saya minta izin. Ya saya izini. Baru setelah itu langsung meninggal. Boleh jadi dia sesuai yang kemudian menjadi amalnya. Ya ini kalau seorang pria yang baik, ya itu tadi langsung ketemu bidadari. Terus sampean takon sing mbak-mbak, lah ada bidadara ndak Ustaz? Wah aku ora ngerti, gue ora dalile kuwi. Intinya begitulah Mas. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari adalah potensi mati, adalah kemungkinan, tapi jangan takut, justru kita akan mempersiapkannya. Kan ini tuh Mas, kalau kita posisinya lagi dalam rangka menuju kebaikan, sebut saja keluar rumah, nanti kalau saya di luar saya akan mencari rezeki untuk nafkah keluarga, maka berangkatnya itu sudah ibadah. Bahkan pulangnya kok meninggal dia terhitung orang mencari ilmu pun sama dari kos-kosan sampai sini bismillah nyari ilmu. Lo kok pulang-pulang sudah tiada, tapi ojo diamini ya. Itu pun terhitung jihad. Jadi sing penting baiknya itu loh, yang penting baiknya, karena soal jadwal itu adalah hanya Allah yang tahu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak usah mereka-reka saya mati kapan, yang penting hari ini baik sehingga kapanpun mati adalah dalam kondisi baik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita tetap diberi umur yang panjang, yang taat, yang berkah, banyak bermanfaat untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oh ya, satu lagi tadi ada
yang request. Demikian pula bagi seorang yang sudah berumah tangga, maka utamanya adalah sebelum tidur itu, ya, sebelum tidur usahakan mencari, kalau seorang istri ya mencari ridhonya suami, begitu, itu penting. Nah, sehingga ketika andaikan pagi sudah tidak ada, maka dia pasti masuk surga. Karena simpel kalau seorang istri itu, pokoknya agar suaminya ridho wis gampang. Sing angel malah kadang wong lanang, amalnya banyak di luar itu. Yang perempuan malah lebih simpel-simpel lagi, asal ridho suami udah selesai. Nah, saya bacakan misalkan ya satu hadis. Ay mamra'atin matat wa zawju anha radin dakhalatil jannah. Siapa seorang wanita suaminya menyaksikan bahwa istrinya itu istri yang solihah sehingga ridho, ya mesti masuk surga. Simpel banget. Nah ini, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan seorang wanita yang menjadi ahli surga? Mau ya Rasul. Al-wadud, al-walud, al-awud. Wadud, walud, awud. Ya benar. Aud, bukan awud, aud. Al-wadud, al-walud, al-aud. Al-wadud itu artinya adalah seorang wanita yang dia itu bagaikan lautan kasih sayang. Jadi dipancing marah seperti apapun, karena stok kasih sayangnya itu 100 gitu ya, paling diambil dengan kejengkelan 1 ya ora kroso. Atau stok kasih sayangnya itu 1000, maka paling dipancing marah dikit ya enggak, karena stok kasih sayangnya masih 999 gitu. Itu namanya walud. Wadud. Kemudian yang nomor 2 al-walud. Al-walud itu adalah apa ya? Manaan bahasa Indonesia apa ya? Apa? Subur ya mesti duwe anak, nek ora gelem kan. Yes, pokoknya anaknya oke gitu. Anaknya banyak. Nah, sehingga bolehlah besok kalau pas sampean nikah, Dek kita mau punya anak berapa? Sing banyak. Nah, kalau hukum KB bagaimana? Ya tergantung niatnya. Kalau niatnya adalah untuk ngatur siklus biar tidak tumpang tindih sundulan terus ya kan. Nah, ya boleh kalau untuk ngatur siklus. Tapi kalau dalam rangka untuk mematikan potensi, ya itu dosa. Mematikan potensi keturunan. Terus kemudian al-aud, yakni al-aud ala zawjiha. Seorang wanita yang dia itu lebih sering mengembalikan keputusan pada suami. Yes, monggo jenengan Mas. Loh kok monggo gimana? Loh engkau itu mau pindah, misalkan ya diajak pindah ke rumah ke mana, ke rumah mertua atau ke rumah yang baru atau ngontrak dan sebagainya. Seorang istri tadi akan mengatakan, is monggo jenengan Mas. Loh maksudnya gimana kok tiba-tiba monggo? Kan tanda wanita ahli surga mengembalikan keputusan kepada siapa? Suami. Nah, sehingga Mbak jangan gampang ngeyelan sama suami kalau itu tidak ada kaitan halal haram. Kalau ada kaitan halal haram, monggo sing ngeyel. Ndak mau Mas, ini hasil ngapusi kan saya ndak mau. Boleh ngeyel. Tapi kalau nggak ada kaitan halal haram, apalagi cuman perkara mau kesimbang 5 lewat mana, ndak usah diayel. Karena didik ngayal, apalagi sekedar pakaian perkara baju. Mas aku jane apik aku klambi putih apa ireng ya? Ya sing apik si putih. Tapi nek putih gampang kotor ya berarti ireng. Lah nek ireng kok darane meh takziah. Ya wis angen. Usah ngayalan. Ojo ngayalan ya, Mbak. Asli. Wong itu kan ndak ada halal haramnya toh. Jangan ngayalan. Itu namanya al-aud ala zawjiha, mengembalikan keputusan pada suami. Itu tanda wanita ahli surga. Simpel. Nah, bagaimana caranya? Allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha. Wa taqul, ya.
gambaran seorang wanita ahli surga itu, andaikan suaminya itu marah, maka dia akan menaruh tangannya pada tangan suami, ya, menarik tangan suami, lalu menciumnya, watakul sembari berkata, la aduku ghadman hatta tarda. Aku tidak bisa tidur mas sebelum engkau ridho kepada. Terus tau, guyulah mas, aja merem. Aku ra iso merem turu nek pas mati. Gitu. Ya lengkapnya nek kepengin ngerti hadis-hadis kayak gini ini, ngajinya Rebu malam Kamis. Mosok dibahas sekarang ya waku, saya ndak enak sama jomblo-jomblo itu loh. Berarti jomblo boleh ikut ngaji kayak ini? Boleh, jaga parkir. Nah, boleh semua. Maksudnya ini modal ngaji-ngaji seperti ini tuh penting mas, penting hadis-hadis masalah terkait rumah tangga itu penting, biar dalam berumah tangga itu genah panduannya. Karena kalau ndak pakai panduan-panduan Quran, ndak pakai panduan hadis, makalah ulama, nanti panduannya adalah omongan tetangga. Aku ra penak karo tonggoku mas. Wis tanggane ngeibras ora, kita disuruh manut kan wagu. Betul atau tidak? Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, itu nanti kalau yang kayak gini-gini ngajinya Rebu malam Kamis insyaallah. Kalau ndak Rebu malam Kamis berarti Rebu malam Sabtu. Ora ono, ya Rebu malam Kamis. Dah itu ya. Apalagi seorang wanita ya, Mbak. Ya, di mana-mana seorang wanita itu surganya ya tergantung suami. Oleh karena itu nggak usah sulit-sulit nyari surga, pokoknya asal suaminya yes gitu aja, gampang. Nah dengan seperti itu kan sampai orang kalau seorang wanita yang mau puasa sunnah terus kemudian suaminya ada kan harus minta izin. Hal ini menunjukkan bahwa untuk sesuatu yang berpahala saja minta izin suami, apalagi sekedar yang nggak jelas berpahala atau tidak. Itu ya Mbak. Kenapa kok demikian? Ya jangan tertipu usia muda. Lagi-lagi temanya itu. Jangan tertipu apa? Usia muda. Dan setiap kita berpotensi mati di detik manapun. Oleh karena itu pastikan kita sedang berbuat baik sehingga andaikan mati datang kita dalam kondisi baik, husnul. Lo kok masih hidup ya alhamdulillah, kita maksimalkan amal lagi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bareng-bareng beristighfar. Kemudian kita lanjutkan dengan doa dan sebagaimana biasa untuk bersedekah bersama. Alhamdulillah ini kabar pondok sudah selesai pembangunan, tinggal membuat tempat wudhu sama kamar mandinya. Doakan semoga segera selesai dan segera menerima santri baru lagi, karena yang ngantri dilala alhamdulillah sudah ada lumayan. Saya kebayang andaikan dulu pas pertama kali kita bikin majelis taklim seperti ini kok tidak ada reka-reka sodako terus kemudian jadi pondok, ya tidak ada kenangan apa-apa. Ngawali kita majelis taklim seperti ini kok ya diakhiri setiap kali kajian dengan adanya sodako. Alhamdulillah hari ini sudah jadi santri, sudah jadi ngapalin Quran, sehingga tiap kita ngaji seperti ini sing dungoni ono. Coba dulu pas awal kali kita ngaji, secokok ngaji tok gitu, habis itu pulang ndak ada sodako. Iya ndak ada santri penghafal Quran kan. Nah, alhamdulillah kok ada budaya, ada tradisi di mana kita ketika kita selesai ngaji langsung sodako. Sehingga nanti bagi teman-teman yang baru yang belum ngerti ya dikasih tahu saja. Justru ini agar amal kita itu lebih abadi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, mari bersama-sama kita beristighfar, berdoa, langsung lanjut sedekah. Mumpung habis sedekah dungane sing mantep. Muga-muga dikabulke karo Gusti Allah.